Sini aja ya. Berdiri. Ini nama atau nama kasih ibunya. Bismillah, kedengeran jelas suaranya? Izin dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sehingga kita punya petunjuk mau ngapain aja udah mesti tahu kayak harus ngapain ya. Pernah dengar orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang nggak masuk internet, nggak masuk sinyal, nggak masuk teknologi, nggak masuk listrik, jadi agama juga belum masuk ke sana. Ini ada masih di Indonesia, tapi saya izin tidak menyebutkan nama daerahnya ya. Jadi di sana orang itu karena nggak ada petunjuk agama, kalau ada orang yang meninggal, keluarganya ngumpul untuk nanti jenazah yang meninggalnya dimakan ramai-ramai sama sisa keluarganya. Tapi kalau ditanya kenapa, mereka nggak punya tuntunan soalnya, nggak kenal agama, nggak kenal Islam. Makanya hikmahnya seharusnya dari kejadian itu setiap hari mensyukuri, alhamdulillah ya Allah saya Islam ya. Karena lengkap Islam mah, pakai sendal ada caranya, ada doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ya. Masya Allah. Nikmat tidak berislam? Ya. Nikmat tidak ngaji kayak gini? Kenapa nikmatnya? Innalillah. Insya Allah. Jadi ngaji nggak Bu? Nah ya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam takzim saya kepada Abuya. Terima kasih diizinkan ngaji di sini, juga kepada bunda-bunda, insyaallah, para asatidz, ustaz, alim ulama, kiai, para pengajar Al-Qur'an di sini, dan bunda-bunda, adik-adik yang dirahmati Allah. Semoga kita seumuran nggak? Saya kelahiran 91. Seumuran? Seumuran Ibu? Nah, kelas ini 91 juga. 91 pas lulus kuliah kayaknya Ibu. Insya Allah. Tenang ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Karena sebentar, saya liatin dulu wajahnya satu-satu.
Cuman diliatin, Bu, bukan dihalalkan, Bu, tenang aja. Ya. Bentar, kalau dilihat dari wajahnya kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Bagus ya. Yang paling banyak dosanya ini yang sedang berbicara ya. Saya juga heran kenapa pendosa ini Allah tutupi inkan ngaji dibulak-balik bunda semuanya untuk mau ngaji bareng dengan orang ini. Mohon doanya ya. Kesini tuh pengen minta doa ada aslinya ya, semoga kan wafat dalam keadaan tobatnya diterima oleh Allah, amin ya. Baik, kita dikasih judulnya membangun spiritual penghafal Al-Quran ya. Maka kita bahas dulu Al-Qurannya ini sekeren apa ya, karena biasanya orang baru mau mengikuti sesuatu kalau menurut dia itu teh bagus, layak, keren. Contoh, dia kagum sama seorang tokoh sampai bajunya diikutin, sampai rambutnya diikutin, gayanya diikutin, karena bagi dia layak, keren, bagus. Nah, kita gimana ceritanya bisa pengen ngapalin Quran kalau menurut kita Quran cuma dianggap sebagaimana kitab aja, buku biasa ya. Kayak gini ya, kalau kita baca terkait tentang ya kitab-kitab sirah misalkan contoh ya, karena itu selalu diawali dengan cerita bagaimana keadaan tempat Nabi berdakwah di saat itu ya. Entah guru sirah kami menyebutkan keadaan Arab zaman dulu sama zaman sekarang, orang-orangnya juga ya. Karena kalau sekarang mah orang Arabnya juga ngomong ya pakai tajwid ya, Insya Allah. Jadi bicaranya fasih, orangnya soleh-soleh. Tapi di zaman itu bahkan Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan cara sengaja Rasulullah diturunkan di, kami bisa bilang itu seburuk-buruknya tempat di saat itu. Iya betul, di sana masih ada, tapi di sekeliling Ka'bahnya sendiri aja tidak kurang ada 360 patung berhala. Terus di situ pada nyembah berhala. Terus di situ orang masih terbiasa mabuk, ya. Sampai dulu orang tuh mabuk sehari 5 kali juga ada. Contohnya beberapa sahabat ada yang pernah seperti itu. Lalu bahkan masih ada wanita bisa diperjualbelikan di saat itu ya. Dan selain itu juga gampang emosi, gampang perang. Istilahnya senggol bacok tuh beneran ada di zaman itu ya. Dan bahkan sampai Allah turunkan surat ke-81. Surat apa? Mana para penghafalnya? Surat 81 setelah Abasa, sebelum Al-Infitor. At-Takwir. At-Takwir berapa ayat? Berapa? 29. Mumtaz, barakallah. Ayat 9-nya apa? Ayat 9-nya tuh nyontek dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Atas dosa apa diri kami ini dibunuh? Ya. Pas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini adalah menceritakan anak-anak perempuan itu bertanya di hadapan Allah, atas dosa apa saya dibunuh? Kenapa? Karena di zaman itu memang kalau ada wanita ngelahirin, bisa sama suaminya suruh ngelahirinnya di kebun depan rumah. Udah ada lubang yang digali kayak gitu. Ada lubang ya. Begitu plos keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Di zaman itu. Ya. Di zaman itu benar-benar sengaco-ngaconya tempat, udah mah tempatnya nggak menarik, panas di tengah padang pasir, jauh kemana-mana, ya. Udah tempatnya buruk, orangnya buruk, udah gitu nggak menarik, ya, jauh kemana-mana. Nah, tapi justru cahaya diturunkan di situ, Nabi di situ dan berdakwah, menyampaikan isi Al-Quran dari situ. Itu masa pembukaannya ya. Apalagi di saat itu yang percaya dengan apa yang disampaikan Rasul ketika beliau menyampaikan cuma 4 orang aja. Istrinya,
sahabatnya sama anak kecil 2 orang. Ya. Itu di awal. Yuk kita loncat 23 tahun kenabian setelah selesai. Nabi wafat itu, Pak. Nabi wafat. Tapi itu udah muslim semua, bukan cuma Mekah Madinah. Ya. Sekarang terpecah jadi 6 sampai 7 negara. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, dan lain-lain. Ya. Dan di saat itu semua struktural pemerintahan negara udah rapih semua. Syariat ada, petunjuk. Negeri lain yang dibuka menjadi negeri Islam, mereka minta ahli di Madinah, Madinah punya. Nggak cuma ahli Quran, ahli perairan, ahli medis, ahli arsitektur, punya semua. Ya. Dan ada kitab kayak contoh disebutkan dari kitab ini dulu, dari Syekh Dr. Al-Munir Ghotbad. Beliau punya kitab Tarbiyatu Qiyadiyah. Di dalam kitab itu beliau menukil ada berapa sebetulnya jumlah sahabat. Ya. Kita kalau bicara sahabat bukan sahabat temenan gitu maksudnya ya. Tapi kalau dalam kaidah ilmu syar'i, sahabat itu ada 3 syaratnya. Satu zaman dengan Nabi. 2, pernah bertemu langsung dengan Nabi meskipun hanya 1 kali. 3, beriman kepada Nabi sampai wafat. Ya. Jadi kalau bertemu sejaman tapi tidak beriman, Abu Jahal misal bukan sahabat. Ya. Ketemu sekalipun Uwais Al-Qarni misal, maka bukan sahabat, itu tabi'in jatuhnya. Ya. Meskipun 1 zaman. Nah, beliau menukilkan beberapa imam beda pendapat. Misalkan Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat menyebutkan berapa sih jumlah sahabat. Tapi coba kita tarik garis tengahnya ya. Emang beliau berdua menyebutkan tetap di atas 100.000, sekitar 120 ribuan orang. Berapa? Nabi di tempat yang dulunya sengaco itu, seancur itu, tahu-tahu setelah wafat 23 tahun kemudian, Jazirah Arab Muslim semua jadi peradaban terbesar, jadi peradaban terbaik, orang-orangnya kualitas terbaik, dan menghasilkan 120.000 sahabat. Yang 120.000 ini, mereka mencara kemana-mana, bukan satu sahabat dipengaruhi satu negeri, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi negeri lain hingga menjadi negeri Muslim. Ya. Sampai akhirnya 13 abad kemudiannya Islam menguasai 2/3 bumi. Ya. Pertanyaannya, dari seburuk-buruknya tempat dan lingkungan menjadi sebaik-baiknya generasi, hanya dalam 23 tahun itu Nabi ngajarnya pakai apa? Al-Quran. Ya. Sok ya, mau diadu kayak gimana? Kita bicara pendidikan lah misalnya. Indonesia merdeka berapa tahun? Indonesia merdeka 12 tahun? Ibu baru pindah ke mana bagaimana? Indonesia merdeka udah berapa tahun? 77 ya. Tapi kalau kita mau jujur, yuk sudah berapa kali Indonesia ganti kurikulum pendidikan? Ya. Semuanya. Ya. Masya Allah. Maka ini Masya Allah membangun spiritual penghafal Al-Quran. Oh, ini orang-orangnya memang hebat, Masya Allah ya. Tapi kita lihat fakta yang lain lagi yang unik juga ya. Kita sekarang pengen nyari, kita udah yakin nih Insya Allah, oke, Al-Quran itu sumber kehebatan, sumber kemuliaan. Nabi yang menerima Al-Quran jadi Nabi paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat yang menjadi perantara Al-Quran menjadi pemimpin para malaikat. Paling mulia, Makkah dan Madinah. Bulan yang menjadi bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan.
Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ya, oke, kita udah percaya nih Al-Quran adalah sumber kehebatan, kemuliaan. Dan mereka orang-orang terdahulu dibandingkan dengan zaman sekarang sama orang zaman dulu, zaman Nabi, kira-kira hebatan orang mana? Zaman sekarang atau zaman Nabi? Zaman Nabi. Pas ditanya kenapa mereka bisa hebat, entah mereka sahabat, entah mereka tabiin, tabiut tabiin, alim ulama terdahulu, siapapun, mereka katanya hebat karena ikut Al-Quran. Ya, pertanyaannya, Bu, sama Pak, Bu, kita masuk ke suatu masjid bisa jadi banyakan Al-Qurannya daripada yang sholatnya. Ya, sholat di mana-mana percetakan, Masya Allah. Ya, dan anggaplah kita nggak bawa Al-Quran pun, di handphone kita ada Al-Qurannya. Ada. Kalau di sini ada yang handphone yang nggak ada Al-Qurannya, saya nyalain hotspot. Silakan download pakai kuota saya, ya, biar kebagian pahala jariah. Ya, nggak usah dihapus dulu terus diulangi lagi, ya. Modus itu mah, ya. Maka yuk kita coba cari tahu. Emangnya di zaman itu pertama kali Al-Quran itu mulai menjadi mushaf, jadi kitab, ya, dirangkum jadi satu buku gitu, satu mushaf, itu di zamannya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, karena sebelumnya kan tercecer, ada di hafalan para sahabat, ada yang ditulis di kulit lembu, ya, ada yang di batu, ada yang di pelepah ditulisnya di pelepah kurma. Lalu akhirnya mulai dirangkum kan? Itu ketua panitianya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ya. Maka ketika mereka tadi bicara tentang hebat dengan Al-Quran, dan mereka disebutkan hebat karena sering bertilawah dengan Al-Quran, tadi sejazirah Arab udah jadi 7 negara sekarang, ditambah ke utara dikit Persianya tuh udah muslim semua. Romawi bagian selatan udah muslim. Ke selatan itu ada Afrika bagian utaranya. Afrika Utara tuh Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Muslim semua. Daerahnya seluas itu, kebayang, ya. Dan mereka orang-orangnya hebat katanya karena Al-Quran. Pertanyaannya, emang di zaman itu Al-Quran yang udah tercetak jadi mushaf udah ada berapa buku? Di zaman itu ternyata baru ada 5. Ya. Jadi nggak kayak zaman sekarang yang setiap orang di kantongnya tuh ngantongin Al-Quran di handphonenya. Maka kan ya Allah, jadi bisa sehebat itu karena ikutin Al-Quran. Itu mereka kan nggak pegang Al-Quran, terus gimana? Oke, baca riwayat-riwayat hadis mereka sering bertilawah. Terus gimana mereka baca Qurannya? Perbedaannya memang mereka hafal, ya. Makanya nanti kata tilawah nanti kalau dijadikan fi'il amr salah satu akan menjadi utslu, ya. Utslu itu beda sama ikro, walaupun sama-sama baca. Ikro mah sekedar baca, nggak hafal. Tapi kalau utslu, contoh surat Al-Ankabut surat 29, pas tuh kanan bawah pergantian juz 21 ayat 45, ya. Utslu mah dari awal didengar utslu. Karena memang utslu itu membaca yang juga berikut hafal. Maka dilanjut, kok kan sekarang juga penghafal Quran banyak kayak gini, di sini juga insya Allah banyak yang ngapalin Al-Quran. Tapi punten, kadang di zaman sekarang yang penting hafal dulu, artinya belakangan ngamalin apalagi. Di zaman itu mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Ya. Jadi nancepnya itu beda, Masya Allah. Kok terus gimana nih? Kita pengen menghafal, tapi kan tingkat kecerdasan beda-beda. Kemampuan, ya. Maka sejatinya yang kami tahu, menghafal itu sampai akhirnya bisa hafal, aslinya Allah mau nitipin atau enggak, ya. Bukan berdasarkan IQ, jam belajar dan lain-lain,
ya, atau fasilitas atau Qurannya harus yang sebagus apa, bukan, ya. Makanya waktu itu bolong-bolong tidak dijaga sambil maksiat, tapi sehari nambah hafalan 4 halaman baru sehari. Giliran dirinya jaga 5 waktu, ditambah sholat sunnah, menjaga diri dari dosa, menghafal setengah hafalan baru aja sulit. Coba ya. Terus beliau nanya, kenapa mereka menghafalnya berhasil dan aku gagal? Yang menghafalnya berhasil itu ya tambah dekat sama Allah. Punten ya, kabayang kita udah meninggal di hadapan, udah nyampe nih depan pintu surga, taunya di gerbang surga ada baliho gede ya. Balihonya teh tuliskan yang boleh masuk sini cuman yang hafal 30 juz. Aduh, repot. Balik lagi nggak mungkin. Dan tidak semua orang Allah berikan kelebihan itu. Ya. Tapi kalau misalkan nih, ya Allah, dah saya teh sadar punya dosa banyak, dah pengen tobat, tapi dari mana? Ah, udah deh dari Al-Quran dulu aja. Ngapalin dari yang pendek-pendek, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Aduh, lupa lagi, hilap dehnya, ulang lagi. Meninggal waktu lagi ngapalin Al-Ikhlas. Husnul khotimah. Daripada yang udah 10 juz, tapi kalau nggak dijadiin imam ngambek. Dalam hati teh nyeletuk, nuk itu jadi imam alusan ge urang. Enggak diucap, enggak, dalam hati weh. Gitu ya. Atau kan ngapal, iya ngapal, tapi buat apa? Biar tahun depan aku dipilih jadi imam taraweh. Enggak, gitu ya. Allah yang tolong. Kalau misalnya akhirnya hafal pun, hafalan yang baik itu yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Dan kalau bicara para sahabat juga pengen nyaman, nimbrung terus sama Nabi 24 jam, hafalin Al-Quran misalkan, dekat sama Nabi. Tapi enggak tuh, ternyata enggak semua sahabat hafal, dipencar-pencar malah. Kamu harus ke medan perang, Khalid bin Walid. Kamu harus menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada juga memang yang pengen ikut berperang, ikut ke perang Uhud, ditolak. Ya. Zaid bin Sabit contohnya disuruh belajar bahasa bangsa-bangsa lain dalam 2 minggu, menguasai bahasa tersebut. Memang cerdas ya. Tugasnya beda-beda. Abu Hurairah tinggalnya di masjid Ahlus Sufah ya. Dan menjadi periwayat hadis terbanyak, seingat saya 5.374 hadis sahih diriwayatkan dari beliau ya. Oh, Masya Allah. Gimana kali? Terus ngapal, yang penting jangan berhenti ya. Dan sahabatnya bicara hafalan juga beda-beda. Ada yang langsung hafal, ada yang perlu lama. Izin contoh ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq surat ke berapa? 96 ya. Total berapa ayat? 19. Tapi turunnya langsung 19 atau 5 dulu? 5 dulu ya. Ada satu surat yang turunnya full, langsung satu surat penuh tanpa terpotong. Ada yang tahu surat apa? Surat ke-6. Surat ke-6 surat apa? Al-An'am. Mumtaz. Al-An'am berapa ayat? 165 ayat. Mungkin yang paling familiar ayat 162-nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Halaman Quran standar, mushaf standar itu 23 halaman. Berarti 1 juz tambah setengah halaman ya. Al-An'am. Dan ketika surat itu turun, ada satu sahabat yang mendengarkan dari Nabi langsung hafal tanpa salah satupun. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ya. Sepanjang itu 23 halaman langsung hafal. Walaupun waktu itu belum ditulis-tulis jadi halaman ya, tapi sepanjang itu langsung hafal. Sahabat yang lain kok, contoh Umar ibn Khattab hafal Quran nggak? Radhiyallahu anhu hafal, tapi beliau sendiri perlu waktu 20 tahun untuk menghafal Al-Quran. Itu pun selesainya 2 bulan sebelum beliau wafat. Perlu waktu panjang. Ya. Tapi persamaan antara mereka semua, walaupun kualitas hafalan beda-beda, tetap aja semuanya tidak berhenti menghafal dan terus fokus di mengamalkan, bukan hanya menghafal saja. Ya. Maka ini ya, Masya Allah, kita tadi sudah paham hebatnya Al-Quran dan kita sudah tahu yang menghafal yang sukses seperti apa. Teruskan ya, jadi mulia, jadi hebat ya. Terusin, jangan pernah biarkan mata ini memulai hari. Ini mata bangun tidur itu, menjalani hari itu, jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Lihat Al-Quran dulu. Kalau bisa keadaan berangkat kerja itu, berangkat ke sekolah, berangkat kerja, itu dalam keadaan sudah selesai baca 1 juz. Nyal hari itu tenang, Masya Allah. Apalagi kalau bangunnya misal jam 3, udah tahajud, plus udah gitu beristighfar di waktu menjelang subuh. Subuhnya kalau laki-laki tepat waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah kalau ditunjuk jadi imam karena bagus bacaan dan hafalannya. Beres sholat, baca Al-Quran 1 juz, atau belajar ilmu, baca kitab apapun, selesai, beres, mandi, atau misalkan mandinya udah lebih awal, baru berangkat beraktivitas. Jadi berangkat beraktivitasnya udah bawa bekal, tahajud, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, Al-Quran 1 juz. Hari itu lancar semuanya demi Allah. Dilakuin tiap hari, ya. Oh, nanti Allah yang jadikan kalian mulia. Ada aja jalannya, ya. Lihat orangnya, kalau emang semuanya berdasarkan kerja keras, maka harusnya orang yang paling kaya adalah tukang batu, ya, gotongin batu, ngetokin batu sampai belah, ya. Tapi kalau memang sukses itu adalah dengan berusaha populer, gimana caranya, ya, maka seharusnya lihat aja ada orang yang berusaha pengen viral, ngapain live TikTok mandi lumpur, udah, nggak viral juga, ibunya diguyur mandi lumpur juga, ada. Ya. Dikasih mawar tampol sendal, Masya Allah, ya, terkenal enggak jedingnya bibir, ya, enggak lah ya, Masya Allah. Yuk terus, pokoknya teruskan menghafal, gampang lah, pengen hebat, pengen mulia, urusan lancar, ditolong Allah, udah deket-deket sama Al-Quran, terusin ngapalin, ya, terusin ngapalin, terusin interaksi dengan Al-Quran, sampai mudah-mudahan pada jadi ahli Al-Quran, ya. Udah, saya mau ngasih kuis atau enggak tanya jawab. Ada hadiahnya enggak kalau tanya? Ada. Kalau enggak saya yang kasih hadiah. Hah? Ya udah ya, dibagi-bagi ya. Ada angpau ya. Kalau bisa jawab masing-masing sekarang satu ya. So, mana para penghafalnya nih? Mau sambung ayat? Hah? Oh, saya pengen tanya ini dulu. Ya. Ini hadiahnya saya agak gedein, misalkan berapa ya? Ya minimal yang merah-merah lah ya. Padahal duit cepean zaman dulu kayak merah ya, 100 perak. Perahu pinisi. Ya. Minta tolong tapi disebutkan nama suratnya aja. Tapi urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas.